Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana adik-adik? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Fauzi, Hadir. Aduh, Hadir. Imam. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu implementasi surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang semangat menuntut ilmu. Tujuannya supaya kita semua nantinya akan terus semangat untuk menuntut ilmu sampai kapanpun. Baiklah, sebelum saya jelaskan tentang semangat menuntut ilmu pada surat Al-Mujadalah ayat 11, saya akan menampilkan sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu memperlihatkan bahwasanya siswa-siswi itu sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena seperti yang kita tahu, bahwasanya di Indonesia ini masih banyak sekali daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh ilmu pendidikan. Bahkan untuk bersekolah itu mereka harus menempuh jarak berkilo-kilometer berjalan kaki. Akan tetapi mereka sangat yakin bahwasanya dengan belajar dan menuntut ilmu akan mengangkat derajat mereka dan juga meningkatkan derajat di daerahnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut yaitu menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dan juga ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas itu akan diangkat derajatnya? Karena orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan itu akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah ketika berada di dalam majelis-majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu,
baik itu di kelas, masjid, majelis taklim dan lain sebagainya. Hendaknya kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendengarkan dan mendapatkan tempat duduk yang layak. Dan perlu diingat bahwa orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama atau sia-sia. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 di atas, Allah itu menganjurkan kepada kita agar senantiasa mau bekerja keras, baik dalam menuntut ilmu maupun bekerja dalam mencari nafkah. Hanya orang-orang yang rajin belajarlah yang akan mendapatkan banyak ilmu, dan hanya orang-orang yang memiliki ilmulah yang akan memiliki semangat kerja untuk meraih kesuksesan hidup. Oleh karena itu, Allah menjamin akan mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang beriman dan berilmu. Seperti hadis riwayat Bukhari, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Dan hadis tersebut itu Allah sudah menjamin barang siapa yang mau menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat, pasti akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyaksikan bahwa orang yang rajin belajar dan menuntut ilmu itu hidupnya akan sukses dan berprestasi. Sedangkan orang yang malas dan tidak memiliki ilmu, hidupnya susah dan selalu gagal. Itu menunjukkan bahwa pentingnya memiliki ilmu pengetahuan dan semangat bekerja keras. Sebab hanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal dan yang bergunalah manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai pengamalan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah yang pertama, itu memiliki rasa ingin tahu dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk menanyakan penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari penjelasan saya barusan, masih adakah yang perlu dipertanyakan adik-adik? Ada Pak, saya. Ya Mas Fauzi, monggo. Tuh Pak, kan sudah dijelaskan. Contohnya perbuatan yang mencerminkan semangat menuntut ilmu itu apa aja Pak? Oh, contoh perilaku semangat menuntut ilmu itu salah satunya seperti rajin belajar, tidak terlambat ke sekolah, tidak bolos. Itu dari ketiga itu sudah mencerminkan bahwasanya itu adalah semangat untuk menuntut ilmu. Itu contoh-contohnya. Iya Pak. Gimana, mengerti Pak? Iya Pak, paham Pak. Alhamdulillah. Nah, baiklah, karena adik-adik sudah paham, kesimpulannya hari ini adalah
orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu Allah akan menjamin dunia beserta isinya dan juga di akhirat kelak. Ya, marilah kita, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita tutup pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.